Dalam banyak informasi yang lalu-lalu, ide-ide Sontoloyo sering menyebutkan beberapa departemen di pemerintahan. Kalau sahabat muda nanti mendapatkan mandat di tahun 2024, banyak yang harus dibenahi, bahkan banyak yang harus ditutup karena tidak sesuai zaman Anda. Sekali lagi, pastikan nanti yang mendapatkan mandat adalah anak muda, generasi digital, timnya pun muda dengan pemahaman geopolitik baru. Semuanya new mind, old mind suruh pensiun. Walaupun usia mereka muda atau dari partai senior, tapi old mind suruh pensiun saja, baca buku lagi, gaul lagi. Old mind itu kopinya kurang pahit, mainnya kurang jauh, gaulnya kurang banyak, tersering hidup mereka bikin puyeng rakyat karena mereka kebanyakan vodka. Kalau anak muda yang new mind, paham peta politik dunia baru di mana musuh bangsa dan negara ke depan bukan nation tetapi globalis. Globalis pastinya memainkan nation atau negara dan multinational company untuk mengeduk sumber daya alam dan memperlemah sumber daya manusia di banyak negara. Juga para new mind ini yang menjabat nanti tidak ada yang di atas umur 60-an usia pejabatnya, terutama di posisi strategis seperti kementerian. 80% di bawah 50 tahun. Mereka muda, patriotik, nasionalis, NKRI, garis lurus. Lalu ada beberapa departemen seperti banyak dalam tulisan sebelum ini yang harus ditutup. Salah satunya adalah departemen sosial. Departemen sosial sebaiknya di bawah Pemda, bukan di bawah kementerian, diatur di bawah pemerintah daerah. Dari dulu, tempat ini adalah sarang korupsi dan semua orang tahu. Juga departemen sarang korupsi lainnya yang harus ditutup adalah Kementerian BUMN. BUMN tidak di bawah kementerian lagi. Anak muda pemegang mandat nantinya sudah paham sekali ketidakmanfaatannya BUMN di bawah kementerian. Karena bisa jadi mesin uang pribadi atau kelompok mengatasnamakan pemerintah atau negara. BUMN di bawah kementerian bukan lagi badan usaha milik negara, tetapi harus diganti badan usaha milik pemerintah, BUMP. Kalau caranya seperti saat ini, dan itu jauh beda banget. Pemerintah dengan negara itu beda, eksekutif dengan nation itu beda jauh. Hanya yang tidak paham cara bernegara lah menganggap keduanya sama, atau ada pejabat yang pintar memelintir makna bernegara demi kepentingannya, dan ini dipropagandakan sehingga rakyat jangan ngerti bedanya apa itu pemerintah, apa itu negara. Jadi BUMN kesannya milik negara. No, saat ini BUMN artinya lebih mirip ke BUMP, badan usaha milik pemerintah. Anak muda yang nanti dapat mandat paham sekali dengan hutangan negara dan mereka anti hutang. Berbeda dengan pejabat sebelumnya, di mana pengelolaan keuangan negara sangat hobi berhutang, walau dijuluki mega bintang gelarnya. Nanti hutang akan diubah menjadi menggunakan SWF. Dan SWF-nya bukan akal-akalan model sekarang. SWF sekarang adalah cara lain dalam tanda petik berhutang. Mungkin karena kita bersuara kekencengan, jadi ide SWF diambil dan diterima, namun dimodif agar tidak pakai idenya Bosman Sontoloyo yang MMT. Memang faktanya kitalah yang menginisiasi SWF sampai pemerintah sekarang akhirnya mengadopsi atau mengambil atau memakai SWF. Namun SWF yang dipakai sekarang bukan SWF-nya MMT. SWF sekarang adalah holding korporasi atau holding BUMN. Aset-aset dijaminkan untuk cari hutangan. Pokoknya apa saja yang pejabat sekarang pikirkan selalu hutang solusinya. Sementara SWF-nya MMT dulu pernah dipakai di zaman Pak Ibnu Sutowo. Landasan hukum jadi sudah ada di Indonesia. Dulu PT Kuda Laut adalah tool yang dipakai Pak Ibnu dengan jenius. Indonesia kala itu tidak punya uang untuk membangun, namun mentalnya tidak cari hutangan seperti pejabat-pejabat sekarang. Perusahaan itu adalah BUMNK, Badan Usaha Milik Negara Khusus, yang kemudian hari dikenal menjadi SKK Migas, Satuan Kerja Khusus Migas. Masih di bawah departemen, menerbitkan SWF yang dibeli oleh banyak negara. Catatan, dibeli bukan dijaminkan. Perlu dirinci. Oke, kita rinci. Banyak negara kecil seperti Singapura, Fiji, Timor Timur, Swiss misalnya, mereka tidak punya sumber daya alam. Salah satu strategi printing money adalah harus ada jaminan. Setuju ya, ini hukum pasarnya. Kalau otak pejabat mega bintang penuh prestasi dan dikagumi IMF serta World Bank tersebut, jaminannya untuk rupiah printing money adalah dolar. Wis, hebat ilmu beliau. Kita lanjut ya. Kita ke Swiss, di mana 150 tahun yang lalu mereka membangun Swiss Metal Bank, di mana mereka membeli emas, platinum, palladium, dan berbagai metal berharga. Lalu, metal-metal ini setiap tahun kan harganya naik. Dengan basis tabungan metal berharga tersebut, Swiss franc dicetak dan dijadikan mata uang terpercaya. Sehingga Swiss sampai saat ini dianggap safe haven country untuk meletakkan uang-uang internasional. Kalau negara lain mau cetak duit perlu jaminan tadi, maka
SWF adalah negara yang punya mineral alam menjual aset mereka di muka. Saudi dengan SWF Aramco menjual sumber daya alam mereka, gas dan minyak bumi untuk diambil sekarang, atau bahasa sederhananya adalah di forward. Dana SWF tadi untuk keperluan produktif, di mana Arab Saudi menggunakan dana tersebut untuk membangun properti, lifestyle, dan sarana fisik, melayani tamu Allah, umroh, dan haji, di mana target mereka di tahun 2030 adalah 10 kali dari tahun 2015 ketika mereka pertama kali mencanangkan program Saudi 2030 ini. SWF Indonesia misalnya nikel. Kalau pejabat sekarang nikel dipakai sebagai alat dagang, di mana Indonesia dapat dari pajaknya. Yang kemarin kita jelaskan semua ini nggak jelas. Kalau kaum muda dapat mandat, tidak akan nikel jadi alat dagang, tetapi menerbitkan SWF sebagai alat tawar. Kita jelaskan lagi biar lebih paham. Kita hitung seluruh aset Indonesia atas nikel. Katakanlah nilainya 1 triliun ton yang berupa ore. Maka kalau kita ambil 20%-nya, kita terbitkan SWF. Secara nilai uang, kita ambil angka dari langit ya. Ini just for the sake of discussion. Nilainya katakanlah 1.500 triliun rupiah atau 100 billion dolar. Lalu Singapura ambil 30 billion dolar. Oleh Singapura belum tentu ditambang itu nikel, di mana koordinat lokasi lahan tadi menjadi milik Singapura tanpa batas waktu. Namun Singapura tahu nilai nikel dari tahun ke tahun naik, katakanlah 5% per tahun, bahkan lebih, di mana nanti kebutuhan baterai akan semakin meningkat. Singapura bisa memprint Singapura dolar dengan aset nikelnya 100% dari nilai sekarang. Katakanlah Singapura mau memprint Singapura dolar senilai 60 billion dolar. Ya bisa saja, toh 10 tahun lagi nilai jaminannya dengan uang yang beredar di Singapura sama. Apalagi ditambah yang dicetak nilai 60 billion dolar tadi untuk sektor produktif Singapura, yang membuat Singapura menjadi negara entertainment, lifestyle, dan financial country. Itulah SWF Indonesia yang akan diterbitkan, di mana ada sisi lain untuk Indonesia printing money, yaitu dengan jaminan tembaga misalnya. Indonesia mau printing money berbasis aset koper, bisa kita hitung aset nasional atas tembaga dan 20%-nya kita terbitkan printing money. Sudah deh, nggak utang kita, juga nggak usah beli seperti Singapura atau Swiss. Indonesia ini dikaruniai aset alam yang luar biasa. Jadi kalau mau printing money ya udah diblok aja area itu. Beda sama Singapura atau Swiss, mereka harus beli dulu dan belinya dari SWF. Pokoknya begitu deh sederhananya. Sayang ya, sekarang kepinteran yang jadi pejabat-pejabatnya. Makan sekolah asing ketinggian, melihat Indonesia itu kecil, cenik.